Halo semuanya, saya Bagas Mikola Anelka, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, akan menjawab pertanyaan nomor 26 dari soal evaluasi proyek pembangunan dengan soalnya adalah sebutkan dan jelaskan aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam suatu proyek. Nah, untuk dapat merencanakan dan menganalisis proyek secara efektif dan efisien, pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap proyek harus mempertimbangkan berbagai aspek yang pada akhirnya akan menentukan besarnya manfaat atau keuntungan yang dihasilkan. Nah, aspek-aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ada 6 aspek yang harus dipertimbangkan adalah: yang pertama, aspek teknis, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di dalam suatu proyek. Nah, analisis ini secara teknis akan menguji hubungan-hubungan teknis yang mungkin dalam suatu proyek yang diusulkan. Misalnya, dalam proyek pertanian, keadaan tanah di daerah proyek dan potensinya bagi pembangunan pertanian, ketersediaan air baik secara alami maupun kemungkinan untuk pembangunan irigasi, varietas benih tanaman dan ternak, pengadaan produksi, potensi dan keinginan penggunaan mekanisasi. Nah, analisis ini secara teknis juga akan menguji fasilitas-fasilitas pemasaran dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proyek dan pengujian sistem-sistem pengelolaan yang dibutuhkan. Yang kedua, aspek institusional, organisasi, manajerial, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Nah, apakah proyek mempertimbangkan gangguan yang akan dirasakan oleh petani-petani yang terbiasa dengan pola lama? Jika iya, ketentuan apa yang telah dibuat untuk membantu mereka berpindah ke pola baru? Sistem komunikasi apa yang ada untuk memberikan informasi baru kepada petani dan mengajarkan dengan keahlian baru? Selain itu, untuk dapat dilaksanakan suatu proyek harus disesuaikan secara tepat dengan struktur kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Susunan organisasi tersebut sesuai dengan prosedur organisasi setempat dan didukung oleh keahlian staf yang ada mempunyai kemampuan untuk menangani proyek. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari suatu proyek seperti distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, aspek komersial, yaitu berkenaan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan, proyek maupun rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan pelaksanaan proyek. Berkaitan dengan pemasaran output, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemana produk akan dijual. Apakah pasar cukup luas untuk menyerap output yang dihasilkan proyek? Berapa share pasar yang akan dikuasai produk hasil proyek? Sementara berkaitan dengan penyediaan input adalah apakah saluran pasar untuk input tersedia dengan kapasitas sesuai dengan yang diperlukan? Bagaimana pembiayaan untuk penyedia input dan bagi petani sebagai pembeli input? Yang kelima, aspek finansial, yaitu berkenaan dengan pengaruh-pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang tergabung atau terlibat dalam proyek. Selain itu, yang berkaitan dengan administrasi proyek seperti berapa besar dana investasi yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya. Bagaimana dengan biaya operasional jika proyek mengalami hambatan? Apakah biaya-biaya ini tergantung kepada alokasi anggaran atau apakah proyek dapat memberikan hasil yang dapat menutupi biaya administrasi?
Yang keenam, aspek ekonomi, yaitu berkenaan dengan kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan berapa besar kontribusinya dalam menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Sudut pandang dalam analisis ekonomi ini adalah masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah banyak dan sedikitnya aspek yang akan dinilai serta kedalaman analisis, tergantung pada besarnya dana yang tersedia dalam investasi tersebut. Terkadang ada satu hal lagi yang seharusnya dikemukakan secara eksplisit, yaitu aspek sistem alami dan kualitas lingkungan. Pengalaman di berbagai negara seringkali menunjukkan bahwa sistem alami dan lingkungan dirugikan oleh pelaksanaan suatu proyek. Pertimbangan tentang sistem alami dan kualitas lingkungan akan menunjang kelangsungan suatu usaha agrobisnis atau proyek, sebab tidak ada proyek yang akan bertahan lama apabila tidak bersahabat dengan lingkungan. Berikut referensi jawaban saya. Sekian video dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.